saya akan mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan yang kami ungkap bahwa Saudari Indah Wayu Widiawati ini orangnya malas, Pak. Orangnya malas, gemrojo-rojo, tidak mau mencuci, tidak mau menyapu, dan memasak pun tidak pinter. Jadi kalau bekerja itu sangat lambat dan selalu memerintahkan orang atau memperbudak orang. Jadi menjanjikan orang akan memberi ini, memberi itu, tetapi setelah sesuatu itu dilakukannya atau dikerjakannya, dia tidak memberi upah dan tidak memenuhi janji. Jadi perlu diketahui, sebelum kabur dari rumah itu dia menjanjikan akan menjatah saya makan ya 800.000 per bulan, dan akan memberi bantuan saya baik beras atau makanan maupun jaminan kesehatan, akan membangun rumah dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami perbantukan kepada dia itu belakangan tidak sama sekali dipertanggungjawabkan. Maka dari ini adalah sebuah penagihan, sebagai penagihan yang dapat diurus oleh kepolisian atau lembaga lainnya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Indah Wayu Widiawati itu adalah semua bohong belaka. Kami sebagai keluarga sudah berjuang semaksimal mungkin, baik biaya, ragat. Jadi keterangan dia yang diputarbalikkan seolah-olah dia selama itu adalah tulang punggung, itu tidak benar sama sekali. Kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai keluarga juga menjamin seluruh fasilitas, baik itu rumah maupun makanan sehari-hari maupun dana, tidak mati 5-8 juta bahkan per bulan, ada yang sampai 10 juta per bulan. Jadi tidak cukup kalau 3 juta, Pak. Dan entah dari mana uangnya, tentunya kita betul-betul sangat tertekan dan ditekan. Misalkan Saudari Indah Widiawati itu minta barang apa begitu ya, maka entah oven atau apa, hari itu harus punya. Jadi kalau punya uang 5 juta itu sehari juga habis, Pak. Ya, 15 juta sehari itu juga habis. Jadi kita repot sekali. Jadi kalau punya uang akeh sedikit gitu, dia minggat begitu ya. Jadi kita sebenarnya pengen jatah dia, tetapi tidak tega, tetap kita jatah 3 juta per bulan dan beberapa hal lainnya, termasuk dari hasil-hasil opsi yang kami sampaikan, karena kami waktu itu juga punya order banyak, punya job banyak, dan bekerja keras. Apa yang dilakukan suka itu ya, pamer, Pak. Punya show off atau suka pamer belanjaan dan lain sebagainya. Menurut keterangan teman-teman dan saksi menyampaikan bahwa Saudara Indah Wayu Widiawati mengeluarkan itu, pengeluaran uang itu satu hari itu minimal belanja itu 3 juta dan tidak jeluntrung, Pak, tidak jelas keuntungannya, dan itu selalu dilakukan dengan melakukan akrobat sedemikian rupa. Tentunya silakan ditanya kepada laki-laki lainnya yang menjadi korban daripada rayuan mautnya. Maka dari itu saya, karena ini adalah tuntutan mutatis mutandis yang nyata yang saya alami. Kalau yang diceritakan orang lain, ada seorang tukang buah yang dikibuli sebesar 95 juta, atau ada bakul sapi yang dikibuli 85 juta dan lain sebagainya, itu silahkan kepolisian membuktikan sendiri berapa banyak korban dan berapa besar uang yang dilarikan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati selama dalam pelarian dengan Bambang Permati atau oknum anggota polisi tersebut. Kita tidak mau ini isapan jempol dan tidak mau ini menjadi laporan polisi bahwa pembuktiannya itu karena sulit, tetapi saya menyampaikan ini kepada masyarakat sebagai pemberitahuan agar untuk berhati-hati dan waspada di dalam menjamin atau meminjami uang atau menjamin sesuatu yang berkaitan keuangan dengan Saudari Indah Wayu Widiawati, karena ini adalah mafia tingkat berat berkaitan dengan penipuan, penggelapan, manipulasi, ingkar janji, dan lain sebagainya, yang tentunya saya sendiri yang sebagai korban, saya itu suaminya sendiri menjadi korban, dimanipulasi sedemikian rupa dan diterlantarkan sedemikian rupa. Apakah ini tidak merupakan suatu bentuk KDRT? Jadi ini adalah maupun bentuk KDRT Faide, karena saya juga tidak melakukan atraksi akrobat pemukulan sebagaimana yang diceritakan seperti dia itu sendiri, karena
dia memang berkongsi dengan ibunya yang namanya Ibu Aisyah Jamari, itu juga pemain akrobat yang suka gembosi atau memboboli arisan-arisan di wilayah Magelang. Dan itu bukan rahasia lagi, Saudara Indah Wahyudia itu juga punya tanggungan arisan 17 kelompok arisan di wilayah Winong yang dikembang semua dan tidak terbayarkan. Juga utang-utang barang maupun utang-utang uang yang sampai sekarang tidak dipertanggungjawabkan, apakah bisa dimasukkan kepada pasal 374, 372, 378. Tentunya saya sampaikan hal ini kepada kepolisian untuk membentuk tim dalam rangka untuk menginvestigasi dan menyelidiki seluruh kejahatan-kejahatan yang dilakukan Indah, bahwa saya mengalami pencerahan dan kesadaran setelah 2013 atau sejak 2010 atau 3 tahun setelah kejadian saya mengalami hal itu. Tentunya saya menyadari bahwa atas segala kelemahan kami dan kekurangan kami, saya menyampaikan minta maaf jika tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada bapak-bapak penyidik karena keterbatasan kami, baik itu keterbatasan biaya maupun akomodasi, transportasi, dan juga tidak bisa untuk mengajak pengacara sebagaimana yang diharapkan dalam hal itu. Terima kasih atas kerjasamanya dan bentuk apresiasi kami yang sangat besar kepada kepolisian maupun kepada masyarakat Pati yang berkenan untuk mengakomodir atau mendengarkan, mengapresiasi laporan demi laporan yang kami sampaikan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.